arraynya, terus array itu mampu menampung 10 thread, tentukan size random. Oke, kita lihat dulu. Ini ada objek ini tadi apa? Ini berarti nanti kita yang dipanggil itu objek ini ya, objek drop ini. Jadi ini oke. Nah, maksudnya itu atau dari tugas nomor 3 ini kalian disuruh bikin class baru ya, namanya petbar. Terus di situ kalian disuruh untuk mengisi pemanggilan atau dipanggil berdasarkan class Google ini ya. Jadi hampir sama kayak Google test drive ini, cuma kalian kan kalau dicontohkan ini objeknya Google, panggilnya itu Google test drive. Nanti kalau macam-macam langsung bilang ya itu. Nah di sini kalian disuruh nambahin satu class baru lagi untuk pemanggilnya. Perannya hampir sama kayak Google test drive ini, cuman namanya petbar. Nah itu kalian disuruh bikin objek array ya, hampir sama kayak mana ya contohnya, objek array ada contohnya. Ini ada contohnya. Nah ini harus cobain pakai ini udah buatin malah ini ya. Ini udah jawabannya malah yang ini jawabannya. Jadi kalian disuruh membuat 10 objek baru itu berupa array. Terus tentukan size secara random size-nya. Biarkan semua peliharaan bersuara menggunakan perulangan. Nah, di sini kan di mana gitu. Nah, di kelas Google ini kan dia ada method bound ya atau menggonggong. Nah, di sini size-nya itu jika lebih dari 60 maka dia seperti ini, jika lebih dari 14 maka dia seperti ini, dan seterusnya kayak gitu kan. Ada fungsi ikhlasnya. Nah, untuk menentukan nilai ini, nilai pemanggilan size-nya ini, kan kalau di Google Test Drive ini kan dia size-nya udah ditentuin ya, 78 kayak gitu ya, udah pasti lah. Kalau 70 berarti penghubungnya kayak gini. Kalau size-nya 8 sedang besar, kalau size-nya 8 itu nanti penghubungnya kayak gini gitu ya. Nah, untuk tugas nomor 3 ini kalian disuruh mengatur size-nya ini random kayak gitu, randomnya. Nah itu bisa kalian kira-kira kreasikan sendiri sih. Kalau aku kayak gini, bisa aku bikin looping kayak gini. Terus mungkin bisa juga kalian atur kayak gini juga bisa. Misal patch yang ke 0 ini kan ada 10 ya, tapi kalau kalian bikin 10 langsung ya nggak masalah sih, nggak pakai looping, kita sesuai kreativitas. Ini kayak gini. Terus
eh, dikasih pet pet 0 dengan satu titik set size, lalu kita isi net random ini 100. Ini kita kasih untuk Malaysia. Untuk salah Oke, kayak gini ya, kayak gini nggak masalah. Jadi misal patch 0 terus nanti kalian copy lagi patch 2 kayak gitu, kayak gini jadi patch 1 itu kalian kayak gini nggak masalah. Nanti di looping 10 kali, tapi 10 patch berarti nanti arraynya 0 sampai 9 ya. Jadi kalau kalian pakai looping ya lebih singkat lagi, tinggal 0 terus patch panjangnya, lalu tinggal di apa, di looping kayak gini. Nah kemarin aku mau ngingetin untuk apa ya, komen, bukan komen sih, kayak apa sih namanya, penjelasan source code. Penjelasan source code itu jalannya ngapain sih kayak gitu. Bukan bukan kayak gini. Misal ini ya, kayak loopingnya kayak gini, terus kalian jelasinnya cuma kayak gini. Um, apa ya, looping, bukan looping. Apa ya, misal um, ya berapa looping atau apa ya, perulangan berapa pemanggilan pemanggilan respect kayak gini aja. Ini misal nggak ada gitu ya, looping objek ini dan lain-lain nggak ada, jadi cuma komennya kayak gini, panggilan respect itu. Ini nggak mewakilkan penjelasan source code-nya itu. Ya mungkin nanti untuk materi kedepannya, mungkin materi masuk ke berapa ya, 6 kalau nggak 7 habis TS itu, karena kan eh, eh, menggunakan apa
Halo, tes tes. Sorry ya, keputus ya tadi. Iya. Dari mana tadi keputusnya? Komen ya, oke. Jadi kalau komen paling enggak kayak gini ya. Ini misal tak hapus saja, wis. Tak hapus. Oke. Soalnya kemarin itu codingannya itu udah banyak yang benar. Aku lihat di apa? Aku lihat apa namanya screenshotnya kalian. Cuman nggak ada penjelasan source code-nya kayak gitu ya. Nah, kalau tugas yang ini, tugas 4 ini mana sih? Nah, pokoknya sesuai tugas saja, wes. Ini kan ada tulis, kelas, stop, dan good doc, jalankan, pelajari, bandingkan. Jelaskan hasil pengamatan Anda. Jelaskan hasil pengamatan Anda. Nah, ini kalau semisal kalian nggak nulis penjelasan source code-nya ini, nggak masalah. Soalnya di sini nggak ada ketentuannya kan, kayak gitu. Kalau kemarin kan ada ketentuannya. Tapi ya kalau bisa ya ditulis lah biar kalian paham nanti sama codingannya kayak gitu. Nah ini misal kalian tulis kayak gini, looping patchwork kayak itu ya. Terus di sini kalian tulis menggunakan angka random. Terus di sini pemanggilan metode kayak gitu, pemanggilan metode apa, set size, untuk apa kayak gitu. Metodenya ini untuk apa kayak gitu. Terus pemanggilan metode atau fungsi bug kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu sih untuk tugas 3. Kira-kira udah jelas atau belum? Oke, mungkin ada lagi dari tugasnya ini? Kak mau tanya, Iya, silakan. parameter itu bisa dibuat array nggak? Parameter bisa dibuat bisa. Kayak gini. Oh, gimana? Eh, bentar ya, ini tak balikin dulu. Oke. Di mana ya? Gini aja. Ini aku bikin 2 class. Oh ya, kayak gini ya. Kemarin Taufik tanya ke aku kan, dia itu bikin classnya kayak gini, public class test kayak gini ya, 2. Di dalam satu satu file apa Java itu kalau ada 2 public class itu nggak bisa, pasti salah satunya error kayak gitu ya. Soalnya public class itu mencerminkan nama filenya kayak gitu. Jadi kalau kalian isi 2 kayak gini nggak bisa, dia bakal error. Makanya satunya itu cuma class, satunya itu public class kayak gitu ya. Kemarin ada yang tanya itu masalah itu. Soalnya public class itu kalau di NetBeans ya, setahu aku nggak tahu kalau di IDE lain itu. Kalau di NetBeans untuk class, untuk nama classnya itu dia merujuk di public class ini, yaitu. Ini kalau kalian ganti, ini bakal error. Kalau meskipun kayak gini ya, public class test drive, coba kayak gini, nah dia tetap error kayak gitu. Oke, sekarang kita coba bikin metode ya, yang array. Public public integer apa ya? Mungkin rata-rata. Ini rata-rata. Ininya integer, bentuknya array. Bentar aku deklarasinya agak lupa. Oh ya gini ya. Kelihatan kan ya codingannya? Iya kelihatan. Oke. Public integer rata-rata. Nah kalau integer berarti dia butuh return. Returnnya itu berupa nanti kita isi integer ya ini.
Sekarang kita isi kalau rata-rata itu gimana sih, berarti dijumlah dulu ya. For a titik length panjangnya, kemudian kita kasih di sini integer jumlah untuk deklarasi jumlahnya. Jumlah plus sama dengan berapa, berarti A indeks ke I, yaitu jumlahnya udah masuk, maka return jumlah dibagi berapa, berarti A.length. Oke, kayak gini ya. Misal aja. Terus kita panggil di sini tes t new tes. Begini. Lalu t titik berapa, rata-rata. T titik rata-rata. Kayak gini. Nah, ini kita coba pakai langsung array gitu ya, bisa nggak? Nggak bisa. Coba. Berarti kita harus deklarasiin dulu integer array sama dengan sorry 1 2 3 kayak gini. Ini kita ganti array kayak itu ya. Nah, ini bisa berarti parameternya itu berupa array kan di sini. Coba kita run. Oh, bentar, belum kita sort ya. Integer x sama dengan sort x. Okay. Nah, di sini rata-ratanya sama dengan 2. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 dibagi 3 atau panjangnya. Bener ya, 2 rata-ratanya ya. Kayak gitu. Jadi ada yang masih bingung di codingan ini untuk mencari rata-rata? Atau yang lain mungkin masalah codingan ini? Gimana, halo? Enggak ya, aman ya. Yang tanya tadi gimana? Tadi Mbak siapa yang tanya? Gimana Mbaknya? Ya lumayan Kak. Lumayan. Yang agak bingung yang mana? Manggil array-nya. Oh, manggil array. Manggil array. Oh, gini. Kan gini ya. Aku bikin metode, terus parameternya itu berupa array di sini. Nah, array ini bisa diolah lah di dalam isi metode ini ya. Kan ini aku olah di sini untuk a.length, terus kemudian aku panggil di sini a.i. Kayak gitu. Ini masih berupa metode. Terus manggilnya itu gimana? Kan ini kita manggil class test, lalu kita bikin objek baru namanya t kan. Nah, di sini aku panggil t titik nama metodenya. Nama metodenya itu rata-rata. Nah, di rata-rata ini ternyata parameternya butuhnya array. Nah, di sini kan aku masukin variabel array ya, di mana variabel array itu mereferensikan array yang ini 1 2 3 kayak gitu. Array kan macam-macam ngisinya, ada yang kayak gini, ada yang ngisinya kayak gini, mungkin r new in 3 kayak gitu, lalu baru diisi r 0 sama dengan 10 kayak gitu, satu-satu kayak gini. Ada yang pertama kayak gini, ada yang kayak gini, itu ya, macam-macam kayak yang isinya untuk array gitu. Jadi pemanggilan array-nya itu kayak gimana ya? Kalau array biasanya itu dideklarasiin dulu sebelumnya. Kamu bikin variabel baru, masih aman kan sinyalnya? Oke. Bikin variabel baru,
itu tipe datanya berupa array kayak gitu. Harus sama ya. Kalau di sini integer array, di sini juga double array kayak gitu. Kalau ini kamu ganti double, nah error dia incompatible type. Double tidak bisa di convert to integer kayak gitu. Ini harus sama. Ya ini masuk ke tipe data primitif lah yang kemarin itu. Gitu ya. Makanya ini pemanggilannya kayak gitu. Untuk parameter gitu. Jadi gimana? Ya, udah kan. Oke, siap. Ada lagi mungkin yang masih bingung-bingung aja sih. Gimana yang lain? Udah paham semua berarti? Udah paham semua ya. Tugasnya nanti harus 100 semua ya berarti ya. Ya kak, insya Allah kak. Oke, mantap. Mungkin kalau misal langsung tanya ya Rek ya. Ini gini. Ini aku kasih dikit bocoran ya. Insya Allah mungkin ini Mas Yan belum pasti. Project akhirnya itu bukan project akhir sih. Kalau nggak project akhir UTS-nya ya itu live coding. Kemungkinan ya. Masih kemungkinan, jadi nggak usah takut. Jadi kalau kalian nggak paham sama materinya, itu pasti bakal kelihatan kayak gitu. Jadi makanya mumpung kita masih asistensi kita itu udah banyak menurutku 2 kali seminggu itu udah sangat-sangat cukup lah kayak gitu. Hari pertama hari Selasa ini kita bahas yang tugas untuk minggu ini kayak gitu. Untuk untuk hari Jumat itu kita coba ulas tugas minggu depan sama balik ngulas lagi tugas 4 ini atau kuis lah mungkin ngulas kuis kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau bisa benar-benar paham sama codingannya. Yang kalian coding itu apa harus benar-benar paham. Itu. Oke. Mungkin yang lain ada lagi yang mau ditanyain ini. Untuk soalnya mungkin ada yang kurang jelas. Nggak ada ya? Udah jelas semua berarti ya? Halo, kok diem? Insya Allah jelas. Ya, udah jelas semua berarti ya udah selesai. Kayak gitu toh. Mungkin aku ulas sedikit ya untuk tugasnya nanti daripada ada yang masih bingung. Tugas kelas doc ini kalian disuruh tulis, pelajari, jalankan, jelaskan hasil pengamatan Anda. Ini kalian disuruh jelasin apa sih bedanya dari doc sama good doc ini, kayak gitu. Ini kalau kalian nggak tulis source penjelasan source code-nya nggak masalah di sini soalnya nggak ada perintah. Terus ini tulis kelas purdoc pada IDE. Jalankan pelajari apa nilai default dari setiap variabel primitif. Kayak gitu ya. Ini sebutin nilai defaultnya aja. Lalu program bug tadi udah jelas. Kemudian make your own app. Nah ini harus mereferensikan ke program kalian sebelumnya ya. Jadi kan di program kalian sebelumnya itu bentar. Di tugas mana ya? Variabel. Tugas
Nah, di sini kan kalian disuruh buatlah satu contoh program berorientasi objek mengimplementasikan array dan objek reference variable kayak gitu. Nah, ini kalau bisa itu kalian tulis meskipun misal ini nggak ada perintah penjelasan source code gitu ya, misal aja nggak ada perintah kayak ini ya. Ini kan nggak ada perintah kayak gitu. Tapi kalau bisa kalian tulis di mana letak implementasi array kalian, di mana letak objek reference variable kalian kayak gitu. Misal kalian tulis di sini nggak masalah. Oh ini bukan array ya. Misal ini aja. Ini letak nggak usah kasih inilah objek reference variable kayak gitu. Kayak gini, paling nggak kalian tulis kayak gini lah, biar aku enak bacanya. Kayak gitu, kasih kayak gitu aja. Terus implementasi array ini kayak sama aja deh. Kalian tinggal ngumpulin aja sih kemarin, soalnya aku lihat codingan kalian itu yang tugas 3 udah ada yang ada array-nya, objek reference variabelnya kayak gitu. Sama kan ini. Buat array dan objek reference variable. Cuma di sini kalian disuruh untuk setter getter. Jadi gini, getter sama setter kan itu termasuk metode. Berarti kalau kalian implementasiin getter setter ya udah metode dengan parameter ini udah udah mencakup lah. Tapi kalau bisa kalian tambah satu metode baru. Kalau di aku ini kayak aku kasih tahu jawabannya berarti. Nah di sini aku setter getter, terus di terakhir itu aku kasih metode cetak kayak gitu. Cetaknya fungsinya buat apa sih? Ya sederhana tuh sih. Kalian kalau misal ngeprint itu nggak usah pakai short print learn lagi, tinggal panggil cetak aja kayak gitu. Contohnya ini ya, ini m titik cetak kayak gitu. Lalu kalian tulis dalamnya string kayak gitu. Ini kan bener-bener pure method ya, bukan dari setter getter kayak gitu. Bisa kalian tambah bebas lah. Itu ya. Terus enkapsulasi jangan lupa. Ini enggak ada. Aku mau lihat di tugasnya di sini. Oh ya, di sini ada ternyata. Ada disuruh source code ya. Jangan lupa di PDF-nya ternyata ada penjelasan source code, screenshot, deskripsi program sama semua. Nah ini kalian jelasin kenapa kalian pilih enkapsulasi yang private, public, dan lain-lain kayak gitu, kalian jelasin. Ya itulah, paling enggak kalau bisa kalian harus teliti lah. Pokoknya ada kemarin tugas 3 itu ya, yang ngumpulin itu cuma 3 halaman kayak, tapi dia itu mencakup semua. Ada penjelasan source code, ada programnya benar-benar sederhana tapi mencakup keseluruhan. Nah itu benar semua. Ada yang jawabnya itu banyak kayak gitu tapi nggak memenuhi. Itu ya aku nilai yang sebenarnya kayak gitu. Ya mungkin udah cukup ya. Itu aja. Gimana, udah jelas kira-kira? Oke. Udah jelas ya. Kita nggak bahas tugas selanjutnya, mungkin hari Jumat kita bahas kuis sama tugas selanjutnya kayak gitu. Mungkin cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Yoi, siap. Monggo. Terima kasih Kak. Oke.